Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, ini yang Bapak sudah guru dan Ibu-Ibu juga calon guru nih ya. Pada kesempatan ini kita akan coba mendiskusikan atau mempelajari tentang simulasi penyusunan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik online interaktif dengan Wizard.me ya. Jadi ada salah satu platform inovatif ya yang namanya Wizard.me ya. Jadi sebenarnya platform pembelajaran itu sangat banyak ya, ada Quizzes ya, kemudian dan lain-lain ya, ada Edmodo, ada Google Classroom dan sebagainya. Nah, ini Wizard.me ini salah satu platform pembelajaran yang bisa digunakan untuk belajar secara daring atau secara online, baik yang dilakukan secara interaktif secara langsung maupun juga tidak secara langsung. Tidak secara langsung artinya misalnya penugasan dilakukan sekarang, kemudian besok siswa itu bisa melakukan respon. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana penggunaan platform ini agar kita sebagai guru itu juga merasa senang mengajar, kemudian bagi siswa juga senang belajar ya, karena dengan berbagai platform pembelajaran yang ada itu bisa bervariasi yang dilakukan oleh anak ya, karena platform ini juga tidak perlu kita menginstal, boleh saja menginstal di desktop atau di handphone, ataupun kita bisa langsung sign in dengan Wizard.me ini. Nah, di sini Wizard.me ini, platform ini adalah ada yang berbayar, ada juga yang free gitu ya. Tentu setiap aplikasi tentu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, seperti apa pembuatan Wizard.me itu bisa dilakukan? Nah, itu nanti kita akan coba langkah-langkahnya secara sistematis gitu. Jadi sangat mudah untuk kita bisa masuk menggunakan platform ini. Jadi nanti di Google itu ketik aja, kita langsung Wizard.me ya, Wizard.me atau app wizard.me itu juga bisa. Nah, ini nanti langsung kita klik. Kita tinggal nunggu saja lah. Ini cepat tidaknya akan sangat bergantung dari jaringan yang kita miliki ya. Kalau jaringannya cepat ya tentu nanti akan juga cepat. Nah, setelah muncul ini di lamannya Wizard.me ini ya, kita langsung masuk saja ke Join Now ya, kita klik saja Join Now. Kita tinggal tunggu saja. Nah, nanti kalau kita sebagai guru ya, itu kita milih, tentu akan milih teacher ya. Nanti diklik teachernya. Nanti di sini guru akan membuat lembar kerja untuk peserta didik tadi, lembar kerja siswa. Nah, nanti untuk siswa itu juga sama prosesnya. Masuk ke app Wizard.me ini, kemudian klik student. Tentu nanti akan masuk sign in-nya dengan menggunakan email ya. Jadi saya sarankan akan lebih baik menggunakan email ya. Nah, ini karena kita nanti adalah sebagai seorang guru, ini tentu yang diklik adalah yang teacher. Kita klik saja. Nah, kemudian sign up itu melalui Google ya. Kita lewat sini. Kita tunggu, sedang proses. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk lembar kerja yang sudah dibuat oleh orang-orang sebelum kita ini ya.
Ini memang kalau kita cari banyak nih ya. Dan ini juga kalau kita mau gunakan juga boleh ya, bisa digunakan juga. Ini cukup banyak. Ternyata bahasa Inggris semua, artinya paling banyak digunakan di luar negeri ya. Karena memang ini platform ini juga menarik ya, khususnya untuk anak-anak gitu. Nah, kemudian ini adalah gratis ya. Ada juga berbayar. Kalau berbayar itu kalau mau yang premium itu adalah $3 per bulan. Gitu ya. Ini 3 dolar. Kalau $3 15.000 berarti berapa ya? 45.000 ya. 45.000 sebenarnya murah sih. Nah, tentu kalau yang premium itu fasilitas fitur-fiturnya lebih banyak gitu ya. Tapi minimal meskipun ini gratis, nah ini kita bisa gunakan gitu sehingga nanti kita bisa berkreasi gitu. Meskipun ada sedikit kelemahan ya untuk Wizardme ini yang gratis karena kita hanya dibatasi untuk memilih untuk membuat hanya 3 model soal gitu. Nanti akan kita lihat seperti apa model-model soal yang kita bisa buat, tapi kan bisa kita siasati ya. Dan kelebihannya dengan menggunakan Wizardme ini, satu, soalnya bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk anak nanti langsung memberikan komentar, memberikan tanggapan dan sebagainya. Ini cukup baik ya. Jadi bisa merekam gambar dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat LKPD ini? Tentu di sini ada plus ya, ada create worksheet lah ini. Nanti kita akan klik ini. Tapi sebelum di sini nanti ini ada beberapa menu. Ini adalah menu worksheet, ini learner, ini ada copy, ada room dan segala macam. Tentu nanti ada ini untuk settingnya di sini ya, nanti kita bisa lihat semua ya. Langsung saja kita langsung masuk ke create ya, create worksheet. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ya ini sudah masuk di halaman pembuatan lembar kerja. Kemudian selanjutnya adalah ini kita bisa memilih latar ya. Untuk bagian pendahuluan ini berbagai macam pilihan ya. Kita senangnya yang mana? Biasanya sih kalau anak-anak itu senangnya yang cerah-cerah gitu ya. Yang gambarnya itu ya banyak bervariasi ya. Ini mah tergantung kita ya, kita gunakan mau yang seperti apa gitu ya. Nanti kita tinggal pilih saja. Katakanlah misalnya kita milih ini misalnya ya, ini gambarnya cukup banyak nih. Ya. Nah, kemudian setelah itu warnanya. Ini warna ini adalah warna di tulisan ya. Nanti tulisannya itu kita mau pilih yang mana. Tentu kalau warna dasarnya di sini adalah cerah, tentu tulisannya jangan putih ya, nanti nggak kelihatan, nggak kontras ya. Misalnya tulisannya mau warnanya yang biru atau yang hitam itu ada gitu ya, kita tinggal pilih. Kemudian di bawah ini adalah bentuk fontnya itu juga bisa diatur ya dengan berbagai model tulisan. Misalnya kita milih warnanya apa ya, yang gelap aja ya. Nah, kelihatan kira-kira bagusnya yang mana nih warnanya? Yang biru ya, yang hijau, ini biru ya. Oke, nah fontnya kita coba rubah ya. Nah, ini kalau pakai warna Gloria, kalau pakai warna Sofia itu berarti yang seperti ini. Nah, oke, ini kelihatannya bagus nih, Latin ya. Nah, baru kita tulis sekarang. Katakanlah karena ini dalam rangka pembuatan video untuk simulasi ya.
Ini akan saya tulis dulu, judulnya adalah Sami Sanop dulu. Kalau misalnya mau langsung ke pembelajaran, ya berarti ini kita tulis topik, ya, materi, gitu ya. Katakanlah misalnya di sini kita tulis materinya apa ini? Sorry. Katakanlah di sini materinya adalah pendapatan daerah, ya. Kebetulan materi ekonomi anak SMA, ya, karena di SMA itu di kelas 11 itu ada materi APBD, ya, jadi pendapatan daerah, tuh, ya. Jadi ini judulnya hurufnya bisa diganti-ganti, ya. Kita mau yang biru, mau yang, kalau putih tentu nggak kelihatan nih. Misalnya coklat itu baru kelihatan, ya. Ini selera, ya, warna. Nah, setelah ini baru kita bisa memilih berbagai aktivitas, ya, pertanyaan. Ini ada Canva Design, ada, kalau mau import ini tadi yang disediakan yang sudah di-share oleh orang-orang, ya, itu bisa bisa dilihat apa bisa impor dari sini, ya. Kalau Canva itu kaitannya dengan desain perekaman, ya. Kemudian ada open question, ya, jadi membuka pertanyaan, ya, ini bisa di sini. Kemudian pertanyaan yang sifatnya anak misalnya bisa menjawab secara lisan, bisa menjawab dengan suara dan sebagainya. Kemudian bisa juga multiple choice, ya. Multiple choice itu pilihan ganda, bisa juga dengan blank, itu jawaban yang kosong, yang hampir sama dengan tulisan. Kemudian ada kalau kita masukkan image, pertanyaannya dalam bentuk gambar, misalnya grafik dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada matching, ya, ada matching ini menjodohkan, ya. Ada table itu biasanya pengelompokan. Misalnya kalau anak-anak itu ini kalau dalam ekonomi ini kelompok pendapatan daerah, misalnya ada pendapatan asli, mana yang masuk pendapatan asli daerah, misalnya mana masuk yang pendapatan transfer dan sebagainya. Kemudian ada sorting, itu pemilihan model dalam bentuk pemilahan, ya, dipilah-pilah gitu, ya. Kemudian ada gambar, nanti mau gambar kayak apa, bisa dalam bentuk teks, image, ya. Kemudian ada yang menarik, ya. Nah, kalau video juga sama, misalnya soalnya anak disuruh menceritakan tentang YouTube misalnya, ya. Ada videonya, atau mau di copy linknya juga bisa sebelahnya. Nanti setelah di situ muncul gambar, nah, nanti anak suruh komentar atau suruh jawab, ya. Nah, kemudian ada juga yang discussion, ada juga refleksi, ya kan. Kemudian ada juga lebih kecil lebih besar, ya, atau dan sebagainya. Kemudian ada ini yang menarik menurut saya, itu ada puzzle. Sehingga puzzle ini seperti kayak yang ada di koran-koran itu kan ada di puzzle, ya. Anak nanti akan memilih kata atau yang vertikal atau yang horizontal dan sebagainya sesuai dengan jawaban-jawaban yang telah disiapkan, gitu. Sehingga meskipun ini gratis, kemudian hanya 3, kita bisa siasati ketika misalnya pertanyaan-pertanyaannya satu soal itu bisa dalam bentuk terbuka, bisa menjodohkan. Itu menjodohkan kan kita bisa nulis 10 soal. 10 soal aja kan udah banyak tuh. Kemudian puzzle juga bisa menulis 10 misalnya, itu aja udah 20, sehingga sebenarnya kita bisa siasati. Nah, kalau unlimited, ya itu tadi yang menggunakan berbayar, ya. Baik, sekarang kita akan coba yang umum, soal yang kita buat dulu, ya. Yang multiple choice. Nah, caranya langsung klik saja, ya, di sini. Nah, ini nanti akan muncul, ya. Di sini silakan ada pertanyaan enter question for the student. Jadi silahkan masukkan pertanyaan untuk siswa, gitu, ya. Di sini juga bisa banyak kalau kita lihat, ya, ini bentuk mau ditebeli, mau miring, mau garis bawah, ya kan. Ini ukuran fontnya,
ya. Kemudian ini emoji juga ada, ya kan. Ini coloring, mau diwarna-warnain, mau gambar, mau soal link, ya. Kemudian ini kalau misalnya ada matematik ya, soal-soal pangkat dan segala macam itu kita bisa masukkan di sini. Misalnya sekarang saya mau tanya, kita buat pertanyaan ya. Berikut ini adalah yang berikut ini yang tidak termasuk gitu maksudnya. Yang tidak termasuk dalam pendapatan asli daerah atau sering umum disebut dengan PAD. Tuh, ya. Nah, ini anak bisa boleh jawab dengan menggunakan voice. Instruksi kita itu bisa dalam bentuk voice, suara, berarti kita tinggal klik saja gitu ya. Atau kita mau sisipin juga video itu juga bisa. Gitu ya. Nah, baru kita masukkan lembar jawaban. Katakanlah A itu adalah pajak daerah misalnya. Ini jawaban juga bisa image ya, image juga bisa. Kemudian yang kedua adalah retribusi. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan transfer. Kemudian yang berikutnya, ini kita kalau opsinya mau nambah, itu tinggal klik saja. Ya. Katakanlah misalnya lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ya. Nanti kalau opsinya 5 ya kita tinggal nambah saja di sini. Gitu ya. Misalnya kita biasanya kalau SMA itu 5 ya, berarti opsinya kita tambah 1, katakanlah misalnya keuntungan badan umum milik daerah. Oke. Kalau sudah berarti kita tentukan kunci. Nah, kunci jawabannya adalah transfer. Transfer itu bukan PAD ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini udah kuncinya udah kita masukin. Gitu ya. Oke, kalau udah selesai di sini baru kita kalau misalkan kita mau ada tambahan instruksi ya ini diklik ya. Kalau tidak ada, kalau kita mau ngedit ini juga ada. Gitu ya. Kemudian kita done. Atau mau kita selesaikan dulu ini, mau skor berapa ini ya, nanti skornya kita done, nanti kita masukkan skor. Kita done dulu. Nah, ini udah selesai, ini satu soal. Pilihan ganda. Nah, ini mau set point berapa ini? Katakanlah misalnya 2. Nah, ya. Berarti kalau Anda anak jawab benar, berarti adalah 2. Oke. Kemudian kita mau pilih yang mana nih? Ya. Katakanlah misalnya matching. Ya, kita pilih matching. Menjodohkan. Oke. Jadi kita tulis title-nya dulu. Ya, katakanlah misalnya judulnya itu menjodohkan atau apa ya kalau umumnya itu ya. Ya udahlah, menjodohkan misalnya ya. Pasangan kata yang lebih umum ya, pasangan kata. Nah, sekarang soalnya kayak apa instruksinya? Ya, silakan diklik di sini. Pasangkan ya kata yang benar ya terkait dengan misalnya pendapatan
pendapatan daerah. Contohnya ya. Ini sama, bisa voice ya. Nah, sekarang kita tulis. Ini jawabannya dulu nih, baru soalnya. Katakanlah ada tadi pajak hotel. Pajak hotel itu berarti pasangannya adalah pendapatan asli daerah. Ya. Kemudian kita klik sebelahnya, nanti akan muncul ke soal berikutnya. Kemudian retribusi misalnya pajak kendaraan bermotor, ya. Ini masuk ke misalnya pajak provinsi, tuh ya. Provinsi. Kita tambah soal lagi. Katakanlah misalnya dana desa. Jadi dia masuk kategori pendapatan transfer. Kemudian kita buat lagi ada dana desa. Nah, keuntungan BUMD. Keuntungan BUMD. Nah, ini masuk juga, boleh aja nggak apa-apa, ini sama BUMD. Oke ya, misalnya cukup nih, selesai. Berarti kita klik done. Nah, baru kita set point, karena soalnya ada 4, ya. Udah di done belum? Sorry, belum di done ya. Nah, kalau udah di done, nah ini kunci ini udah. Nanti kita lihat reviewnya ke siswa, nanti siswa nggak tahu dia ya, nggak kelihatan siswanya. Ya. Nah, kita set soalnya 4, kalau masing-masing 2, ya berarti kita set karena ada 4 berarti 8 ya. Oke, apply. Nah, yang terakhir, nah ini kelemahan yang gratis ini, kita hanya bisa bikin 3 gitu. Yang saya maksud tadi, makanya harus diperbanyak yang ini. Ya, soalnya kita harus banyak bervariasi, harus beda-beda sehingga kita bisa bisa banyak soal yang kita masukkan. Nah, misalnya saya ngambil yang puzzle. Ini yang saya suka nih, puzzle, karena analitis puzzle itu. Oke. Ini puzzle pendapatan pendapatan asli daerah, katakanlah misalnya kabupaten kota. Tuh ya. Nah, kemudian instruksinya ya, silahkan nanti siswa untuk memilih ya. Kalau ini opsional ya, boleh ditulis boleh enggak gitu ya. Instruksi ini untuk kita mau seperti apa itu silahkan nanti diisi di sini. Nah, kita langsung saja ke sini. Nah, ini ada macam-macam nih, mulai dari pemula sampai yang medium ya, sampai pada advance, mungkin yang lebih rumit-rumit gitu ya. Kita pilih yang beginner saja lah ya. Karena yang beginner ini bagi yang pemula ya. Nanti kalau mau pilih yang intermediate yang ini, yang milih beginner yang ini ya. Oke. Kemudian langsung kita isi saja. Kita mau ngisi apa nih? Yang pendapatan daerah, misalnya pajak restoran.
kita tulis aja kata-kata restoran. Kemudian apalagi pajak hotel. Nah, itu punya provinsi. Hotel. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Pajak hotel, iklan ya. Iklan. Kemudian misalnya BUMD, Badan Umum Milik Daerah. Kemudian apalagi nih? Ada pajak restoran, ada hotel, ada iklan, ada BUMD. Kemudian ada retribusi. Retribusi. Nah, retribusi itu juga ada apa namanya? Ada parkir, ada macam-macam. Nah, kita masukkan parkir. Berarti ada 6 ya. Ada parkir. Oke, ya ini ada 6. Hanya kita done. Oke. Ya. Jadi ini soalnya 6 kalau dikalikan total poinnya 16 ya. Nah, ini nanti siswa itu akan memilih nih kata-kata sesuai dengan kata-kata retribusi, ya kan? Itu bisa sifatnya horizontal, bisa sifatnya vertikal gitu ya. Misalnya retribusi, ini retribusi, ya kan? Nanti siswa akan milih sendiri, tinggal ngeblok saja ini, ya. Oke, nah kemudian nah kok hilang lagi. Sorry. Nah. Ya ini retribusi, misalnya kemudian BUMD di sini ada ya, macam-macam ya. Kemudian kita set point, ini ada 6 berarti berapa ya? 12 ya. 12. Sehingga skor totalnya nanti 22. Nah, kalau sudah, ini kita sudah selesai karena sudah batas maksimum. Kemudian kita save. Ya. Kita save dulu. Atau kalau mau di preview dulu. Kalau saya sih save dulu biasanya supaya aman. Takut hilang. Oke, dan itu nanti bisa di-download. Ya, bisa di-download. Kemudian bisa dimasukkan ke drive. Ya, drive kita. Nah, kemudian ini kita review. Ya, kita cek dulu seperti apa. Nanti apa namanya di siswa itu seperti apa gitu. Nah ini ya di siswa itu akan seperti ini kelihatannya. Jadi jawabannya pun nggak kelihatan gitu ya. Nah nanti tinggal pasangin. Nah ini juga tinggal tadi ini kewarnaan nggak apa-apa lah ya. Nanti siswa akan nyari sendiri karena itu ini aja. Nah, kalau mau di print nanti bisa di print dalam bentuk PDF itu juga bisa di sini, ya. Kemudian kalau kita mau kasih ke siswa, tentu kita harus ngasih link. Nah, nanti saya kasih link nanti ya. Oke. Kalau mau di-send sekarang seperti ini. Ini kita klik. Ya. Jadi harus kita klik ini. Automatic feedback ini harus on, ya. Kemudian karena untuk umum, ya ini kalau ini juga sama, jangan private karena bisa untuk umum. Nah, kemudian kita via link, ya jangan by class. Kalau by class itu untuk premium, ya. Baru kita create assign, ya. Nah, ini keunggulannya kalau misalnya Bapak Ibu ini mau apa ya dimasukkan ke Google Classroom juga bisa di sini ya, bisa masuk. Tapi sekarang posisinya saya mau klik yang link saja karena nanti ini yang akan saya kasih. Kalau mau diacak pertanyaannya juga diklik di sini boleh. Nanti kalau misalnya bikin soal diacak pertanyaannya juga boleh. Jadi supaya siswa nggak ngelihat, mau pakai waktu juga boleh gitu ya. Kalau ada gambar mahkota ini kita nggak bisa setting lagi, ini adalah untuk premium. Ya.
Nah, kemudian kita langsung saja klik ini, ya. Apa namanya, link ya. Nah, ini kita copy link. Kita copy. Oke, kemudian kita kasih judul ya. Katakanlah latihan 1 misalnya. Kemudian create. Kalau ini mau create another assignment kalau kita mau buat yang lain ya. Oke, ini saya kirimkan ya lewat apa namanya? Ini nanti silahkan tolong di apa namanya, nanti dijawab supaya nanti kelihatan yang masuk seperti apa. Gitu ya. Ini Windy. Oke, silahkan di apa namanya, di copy ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan sambil menunggu, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini cukup mudah ya pembuatan platform ini dan menarik ya, supaya anak juga seneng gitu ya. Berbagai macam platform untuk pembelajaran gitu. Meskipun kita hanya 3 soal, tapi kita bisa variasi model-modelnya ya. Nah, sambil latihan mungkin ada yang mau ditanyakan ya, langkah-langkah dalam penyusunan LKPD ini dari pertama mulai dari sign in ya, kemudian sampai kepada terakhir tadi. Kemudian hasilnya juga nanti bisa kita print ya, kita bisa download, kita bisa save. Ya. Ini belum ada aplikasi di Play Store ya, Pak? Belum. Berarti masuknya ke web ya, ke halaman web. Ke web ya, langsung aja ke web. Nanti saya Saya sudah masuk belum ya? Sudah selesai belum? Sudah disubmit? Sudah. Udah, coba saya cek ya. Saya refresh ya. Iya. Oh ya, ini sudah masuk. Submitted. Ini sudah menyelesaikan. Nah, ini 10 dari 22. Pak Masud, Lina 4 dari 22 misalnya. Nggak apa-apa ya, ini mau untuk latihan aja. Windy belum masuk, Bu Windy, jawabannya belum selesai. Jadi kita bisa pantau ini anak-anaknya ternyata masih bekerja nih ya, masih working progresnya ya. Ya. Kemudian ini Bu Devi juga belum. Ya, jadi ini terus dia mengerjakannya berapa menit itu ketahuan nih. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita bikin soal yang hitung, itu nanti bisa akan kelihatan di sini. Ya. Nah, nanti kalau kita mau cek sekarang, bisa di bawahnya ini. Setiap orang kita review misalnya. Nah, ini Pak Masud nomor 1 jawabannya pajak daerah ya. Ini skornya kan 2, berarti klik salah ya. Misalnya ini kan contoh saja ya. Kemudian menjodohkan. Ya, ini berarti yang tulisan merah-merah ini berarti salah ya. Gitu. Nanti kita masing-masing kita berikan feedback gitu ya. Nah, ini soal nomor ini 0 dari 12. Ini berarti belum dijawab misalnya. Nanti akan ketahuan ya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita mau review punya Bu Lina misalnya. Itu juga sama. Nah, ini jawabannya betul ya. Kemudian ini yang salah di 3 misalnya ya. Ini ya, ini yang salah ini 3 misalnya. Ketahuan ini ya. Jadi masing-masing soal nih ya.
Kemudian, nah ini kalau yang dijawab nih retribusi misalnya seperti ini ya kan. Jadi yang dicoret-coret ini yang sudah terjawab ya. Tuh. Berarti menjawabnya 6 dari 12. Gitu. Nah, di sini kita bisa kasih general gitu ya. Tingkatkan misalnya jawaban sudah cukup baik ya. Ananda karena ini dianggapnya siswa ya. Ananda lebih giat belajar lagi, giat belajar ya. Nah, gitu ya. Nah, baru kita kirim nih ke yang bersangkutan. Nah, silakan Bu Lina kelihatan ya apa namanya hasilnya ya. Ya Pak. Oke, bagus ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanya yang lain? Ini Bu Debbie sama Windy belum selesai nih. Bapak itu udah dikirim. Oh, saya refresh dulu ya. Coba saya refresh lagi. Jadi nanti akan ketahuan misalnya kalau kita ngajar ada 30 orang, di situ akan kelihatan. Nah, ini udah selesai semua ya. Bu Debbie itu 4 dari 22 ya. Bu Windy 4 dari 22. Itu kira-kira seperti itu ya. Baik, nah kalau sudah selesai, kita mau share worksheet itu nanti akan masuk di apa namanya di di filenya Wizerme ini ya. Kalau tidak, nanti kalau mau di print silahkan ini di print ya. Masing-masing ini juga bisa nih, setiap orang bisa di print. Ini hanya kita nggak bisa download nih, ya kita nggak bisa download. Gitu ya. Ini masing-masing nanti semuanya bisa di print, gitu ya. Jadi nanti akan ketahuan. Itulah salah satu kelebihan dari kita menggunakan Wizerme. Kalau kita pakai yang premium, itu kita bisa langsung panggil itu anak misalnya yang bersangkutan, yang belum atau yang sudah gitu ya. Itu kira-kira ya. Baik, ada yang mau tanya? Pak, saya mau nanya, Ya, Pak. silakan. Itu misalkan kalau misalkan si gurunya itu pakainya yang premium, terus ini studennya nggak premium, itu bisa? Oh, nggak otomatis, karena kalau kita sudah premium ya anaknya ya otomatis ngikutin kita, kan kita yang jadi ini, yang jadi apa namanya, yang miliknya itu punya kita, ya platformnya itu punya kita, jadi anak nanti otomatis masuk ke kita, ya, jadi anak nggak perlu bayar ya, jadi dari kita. Baik ya, jadi saya pikir itu untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan ini bisa menambahkan Bapak Ibu untuk melakukan inovasi pembelajaran gitu ya. Ini mungkin lebih aman, saya kasih contoh cara membuat ini di print ya, ini nanti di print saja sebagai bukti data kita ya. Itu di print aja dalam bentuk PDF ya, ini bisa ya, kemudian kita save. Kita tulis soalnya latihan 1 ya, Wizerme. Kan kita save. Nah, berarti ini kita sudah punya data dalam bentuk ini. Baik, demikian tadi kita juga sudah buat semuanya. Nah, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, khususnya bagi saya secara pribadi dan juga kepada Bapak Ibu semua, nanti bisa digunakan untuk mengajar di sekolahnya masing-masing. Ya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.